Salam, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini, hari yang sangat indah di mana kita dapat menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil daripada Ibrani 11 ayat 24 sehingga 29. Dan inilah khotbah untuk minggu ini, Ibrani 11 ayat 24 sehingga 29. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, sebab ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan percikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami mendengar sebahagian daripada firman Tuhan. Pimpin kami semua, pimpin hati kami, pimpin pendengaran kami, supaya berkat daripada firman Tuhan memberkati hidup kami untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya kami di hadapan Tuhan. Berkati para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa ketika ini kita berhadapan dengan situasi yang mana dunia dilanda satu virus, yaitu COVID-19 yang sedang menular di beberapa negara termasuklah Malaysia. Situasi ini menyebabkan banyak gereja-gereja ditutup dan jemaat hanya beribadah di kalangan anggota keluarga di rumah. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita rindu untuk datang ke gedung gereja untuk beribadah. Tetapi sama ada kita beribadah di rumah pada ketika ini, dalam kelompok yang kecil, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada di antara kita semua. Amin. Di dalam Ibrani 11 ayat 24 sehingga 29 ini menceritakan kisah bagaimana iman Musa yang mana melalui tindakannya meninggalkan Mesir bersama-sama orang Israel tanpa rasa takut terhadap Firaun pada masa itu, membawa pembebasan kepada bangsa Israel daripada perhambaan di Mesir. Biarpun sebenarnya Musa merupakan calon pengganti Firaun yang akan datang, tetapi Musa tidak mementingkan soal pangkat dan jawatan yang ia duduki kelak, tetapi dia mengambil keputusan untuk mengikut jalan kehidupan ilahi. Saudara di dalam Yesus Kristus, pada hari ini tema yang diambil oleh seluruh gereja PCS ialah iman dan perbuatan, dan subtema ialah iman sebagai dasar dan tindakan.
Khotbah pada minggu ini menyangkut dua hal yang sangat penting. Yang pertama iman, dan yang kedua perbuatan. Apa itu iman? Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Yang pertama, saudara, iman adalah dasar keyakinan yang sungguh-sungguh. Ayat 23. Saudara, di dalam Kristus Yesus, kita melihat bagaimana keyakinan Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Keyakinan yang sungguh-sungguh dari Musa membawa berkat, sehingga dapat membawa bangsa Israel untuk percaya kepada Tuhan. Sebagai pemimpin gereja dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarpun dalam keadaan mencabar ini, janganlah tinggalkan iman, tetapi kesempatan untuk kita percaya dengan sungguh-sungguh dilakukan pada saat ini. Seperti mana tindakan iman Musa dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, Musa diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, iman membuat kita rela meninggalkan hidup yang lama dan menjadi hidup yang baru yang mempunyai visi dalam kedewasaan iman. Ayat 27. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Musa dari kecil hidupnya di istana Firaun dengan kehidupan yang senang dan berstatus yang sangat dihormati pada waktu itu. Tapi Musa lebih meyakini bahwa status sebagai umat pilihan Tuhan adalah status yang lebih mulia yang patut diberikan kepada Tuhan. Iman membuatkan kita semua boleh berubah, meninggalkan hidup lama dan hiduplah yang baru di bawah pimpinan Tuhan, yang mempunyai visi untuk mampu melihat masa depan dan menyerahkan diri di bawah pimpinan Tuhan. Kesempatan kita hari ini membawa berkat pada masa akan datang. Yang ketiga, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman membuatkan kita berani melakukan perintah Allah walaupun penuh risiko. Ayat 28 sampai 29. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pada masa itu saya yakin dan percaya bahwa bukan hal yang mudah bagi Musa membawa bangsa Israel untuk melakukan korban Paskah. Demikian juga ketika Musa menghulurkan tongkat untuk membelah Laut Merah. Tidak hanya sulit tetapi menakutkan. Bagaimana kalau Laut Merah itu tidak terbelah? Bukankah mereka semua akan dibunuh oleh tentara Mesir? Tetapi, saudaraku, iman di hati Musa memberinya keberanian untuk melakukan semuanya itu. Dalam iman kita, sanggup mengalahkan segala kesulitan dan rasa takut karena iman membuatkan kita kuat dan berani. Amin. Sebagai kesimpulan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dalam Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Sebab itu iman disempurnakan oleh perbuatan dapat memberkati sesama, membangun tubuh Kristus. Tetaplah beriman dan beribadah dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk firman yang kami dengar sebentar tadi. Membuatkan iman kami terus percaya dan bertumbuh di hadapan Tuhan, dan membuatkan iman kami lebih kuat untuk kami yakin sungguh-sungguh dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, untuk pagi yang sangat indah ini, kami tidak lupa berdoa untuk petugas hadapan yang sedang bertugas pada saat ini.
Mereka bertungkus lumus, bertugas, yaitu pasukan kesehatan, keselamatan. Tuhan, Engkau melindungi mereka sewaktu mereka berhadapan dengan tugas, apalagi situasi yang mana berlaku di negara kami pada sekarang ini. Biar Tuhan yang melindungi mereka. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja. Tuhan, Engkau memberkati mereka, pimpinlah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa untuk jemaat kami dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, di rumah sakit atau di rumah. Tuhan, Engkau memberkati setiap obat yang mereka makan, supaya mendapat kesembuhan dari Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk para pemimpin negara kami, bahkan negeri kami. Tuhan, Engkau yang memimpin mereka. Biarlah cinta kasih Tuhan senantiasa berada di setiap jiwa hati kami, dan memimpin kami semua untuk kami terus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.